Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Semoga semuanya selalu sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya bicara syukur bahwa di situ saya angkat sebuah hadis yang mengatakan sungguh menakjubkan, ya, sungguh keren, sungguh istimewa perkara orang beriman itu, ya. Ajaban li amril mu'min, ya. Karena kulluhu lahu khair, ya. Jadi perkara orang beriman itu selalu baik. In asabathu sarra syakara fakana khairallah. Jadi apabila dia mendapatkan sebuah kesenangan, kebahagiaan, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Wa in asabathu darra sobara fakana khairallah. Dan apabila dia mendapatkan suatu masalah yang tidak mengenakan atau menyedihkan, menyulitkan, dia bersabar, fakana khairallah, maka dia juga kebaikan atas untuknya, ya. Jadi Masya Allah, jadi sungguh menakjubkan persoalan apapun yang dihadapi oleh orang beriman itu, karena apapun di sikap yang kita pilih, bersyukur atau bersabar, mendapatkan nilai kebaikan di sisi Allah. Kemarin saya bicara banyak soal syukur, hari ini saya bicara soal sabar, ya. Sabar ini sesuatu yang mudah dibilang, sesuatu yang mudah dinyatakan, dibicarakan, tapi memang tantangannya berat untuk bagaimana kemudian diamalkan, apalagi kalau kemudian persoalan kesulitan atau ujian atau masalah yang kita hadapi, yang kita harus memang sikapi dengan sabar, ya. Karena Allah pasti menguji kita, ya. Dalam Quran surat Al-Baqarah itu di ayat 155, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju', ya, pasti akan kami, walanabluwannakum, akan menguji kamu sekalian, bisyai'in, dengan sesuatu, minal khawfi, dari rasa takut, wal ju', dari kelaparan, wa naqsim minal amwal, ya, kekurangan harta benda, wal anfusi, dan jiwa, ya, baik itu berupa sakit maupun kematian, was samarat, dan musim ini paceklik, ya, masalah, ya, kalau hari ini ya persoalan ekonomi lah, ya, secara umum, ya. Kalau dulu mungkin masa pertanian, jadi di sini digambarkan was samarat, ya, paceklik, wabasyiris sabirin, maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Wabasyiris sabirin alladzina, apabila mereka idza asabatum, ditimpa musibah pada mereka, asabatum musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami ini adalah kepunyaan Allah dan hanya kepada Allah lah kami semua akan kembali. Ulaika, ya, mereka itulah, alaihim salawatu min rabbihim, ya, mereka akan mendapatkan salawat, keberkahan, salawatu min rabbihim, dari Allah, dari Tuhan mereka, ya, orang-orang yang beriman. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah, dan juga mendapatkan rahmat, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Masya Allah. Jadi pasti kita semua akan diuji oleh Allah, tetapi diuji, ya, dengan rasa takut, rasa kelaparan, ya, kemiskinan, wa naqsi minal amwal, wasamarat, paceklik, ya, maupun ditinggal kematian dari saudara kita, ya, kerabat kita, teman kita, ya, wal anfusi, wasamarat, dan paceklik, wabasyiris sabirin, ya.
berilah kabar gembira kepada orang-orang bersabar. Siapa mereka itu? Apabila mereka ditimpa musibah itu, mereka mengatakan sesungguhnya kami ini milik Allah, dan pastinya akan kita semua ini kembali kepada Allah. Jadi apapun masalah yang kita terima, kalau kita sikapi dengan sabar, dengan kita bersabar, kita akan menerima 3 hal di sini. Jadi ini janji Allah. Yang pertama kita terima apa? Sholawatu min rabbihim, dapat keberkahan. Kedua, dapat rahmat. Dapat rahmat dari Allah. Dapat kasih sayang, ya. Ketiga, dapat hidayah. Wa ulaika humul muhtadun. Jadi inilah sabar ini memang sesuatu yang perlu dilatih tentunya. Ya, dilatih bahwa karena hari-hari ini pasti kita akan diuji oleh Allah. Ya, setiap saat, setiap kesempatan, baik kita dalam berkeluarga, ya, diuji dengan sikap yang mungkin tidak menyenangkan, atau diuji dalam sebuah keluarga, diuji dengan kesempitan ekonomi, ya, atau diuji bagaimana kemudian kita harus juga bersabar dalam ketaatan. Ini yang tentu juga berat. Bagaimana kemudian kita juga bersabar dengan dorongan nafsu yang memang itu selalu, ya, secara jangka pendek kelihatannya menyenangkan, tetapi sebenarnya membuat kita menderita. Tapi kita mampu untuk bersabar, selalu istiqomah dalam ketaatan. Ini juga sebuah mujahadah yang akan dihargai, ya, akan mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara sabar ini perkara yang salah satu obat, ya, salah satu penawar ketika kemudian kita punya persoalan. Makanya ketika kemudian kita memiliki suatu persoalan, suatu masalah yang mungkin itu berat rasanya, ya, kalau kita kembali kepada kitab suci, kita sebagai orang beriman, Allah kasih pesan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka hendaklah kalian memohon pertolongan dengan sabar, ya, dan sholat. Ya, di sini Allah meminta bahwa sabar itu adalah satu pertolongan, ya. Sehingga kemudian apapun yang kita alami, masalah yang kita hadapi, yang sedang kita jalani, insya Allah kalau kita jalani dengan sabar, insya Allah pasti ada makhraja, ya, jalan keluar. Karena sesungguhnya juga Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang sabar. Allah itu sangat rapat dengan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang bersabar. Jadi dengan kita bersabar dapat 3 hal. Dapat keberkahan, dapat rahmat, juga dapat hidayah, dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi indahnya sebagai orang beriman itu karena segala urusannya memiliki nilai baik di sisi Allah, ya. Ajabal li amril mu'min, ya, sungguh keren, ya, perkara umat Islam itu, perkara orang beriman itu, ya, apabila kemudian dia mendapatkan sebuah kebahagiaan, ya, dia bersyukur, itu menjadi kebaikan baginya. Ketika kemudian dia mendapatkan suatu kesempitan, ya, dia bersabar, juga itu memiliki nilai baik juga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harapan. Jadi dengan kita bersabar ada harapan sebagai orang beriman, karena janji Allah itu dapat 3 hal. Mungkin bagi secara kasat mata, ya, dengan kita bersabar orang melihat itu suatu kelemahan, ya, sesuatu yang kelemahan dari sikap kita, ya, terhadap persoalan yang kita alami. Padahal itu adalah sebuah kekuatan, ya. Itu ada sebuah kekuatan. Karena kenapa? Ya, sabar itu sebagai penolong. Sabar itu bayangkan sebagai penolong.
Penolong sifat yang kuat apa tidak? Sifat yang kuat, ya, sifat yang dimiliki oleh sesuatu yang memiliki kekuatan. Maka sabar itu jadikan kekuatan, sabar itu jadikan penolong. Sehingga Allah bilang kalau kita memohon pertolongan, bersabar. Juga sholat, Masya Allah, sabar disepadankan dengan sholat. Sholat ini hal yang sangat personal, ya, hubungannya dengan Allah sepadankan. Jika kita punya persoalan, maka memohon pertolongan dengan sabar dan sholat, ya, Masya Allah. Karena Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Ini saya kira salah satu amalan, ya, satu tantangan bagi orang yang beriman. Bagaimana kemudian kita exercise, kita riyadhah, bagaimana kemudian kita memiliki sifat sabar. Semoga kita dianugerahi ilmu sabar oleh Allah dan juga diberikan taufik oleh Allah untuk mampu bertindak, memiliki kebiasaan dan karakter sabar. Ini merupakan karakter juga dari orang-orang yang beriman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.